sesuatu, yaitu ayat kebenaran, anzalna yang Allah turun, yang kami turunkan, minal bayyinati, la ini min bayaniyah, keterangan daripada ma yang tadi. Ciri-cirinya min bayaniyah itu ada kalimat yang sebelumnya, yaitu ma ya. Yaitu apa? Bayyinat, keterangan-keterangan, ayat, wal huda, petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya ayatul rajmi, ayatul rajmi seperti ayat rajam. Wa na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini konteksnya memang Yahudi yang menyembunyikan sifat Rasulullah kan dalam ayat sebelumnya. Cuma di sini umum tafsirnya dalam Jalalain. Jadi Jalalain ini yang juz Al-Baqarah sampai Al-Isra itu siapa yang menafsirkan? Asyuti. Yang Al-Mahalli yang menafsirkan Al-Isra sampai anak sampai Al-Fatihah. Jadi menariknya gini, sampai clear ya. Kan di atasnya judulnya Lil Imam Al-Jalilaini, Al-Jalain Al-Mahalli Asyuti. Orang mengira mungkin Mahalinya itu yang pertama, padahal Al-Imam Al-Mahalli itu memang guru yang Asyuti yang. Dan beliau mulainya menafsirkan itu apa? Dari belakang, dari Al-Kahfi dulu. Beliau mereka dari Al-Kahfi nggak dari pertama sampai Anas, lalu beliau Fatihah. Setelah Fatihah beliau wafat. Itu. Jadi banyak yang mungkin salah tahu ya. Sehingga kemudian muridnya yang Suyuti menafsirkan dari Al-Baqarah sampai Al-Isra. Jadi kalau setelah Fatihah beliau wafat. Jadi kalau menurut saya kalau sesuatu itu jangan, kan sudah selesai ya, khatam Fatihah wafat. Jadi kalau sesuatu itu jangan dari belakang, khatam selesai bahaya. Seperti awal dari Al-Fatihah kan kalau meninggal nggak ada masalah. Tapi kalau kasus tafsir yang lain beda lagi. Tafsirnya siapa? Syekh itu Rasulullah beda, itu urut ya. Syekh Rasulullah diuruskan oleh Muhammad Abdu dulu ya, baru Muhammad apa? Rasulullah itu. Tidak apa-apa, astagfirullah ya. Rahasia kita nggak tahu. Jadi itu. Jadi ini yang meneruskan Suyuti sekarang. Suyuti karangannya luar biasa, mungkin ratusan, tidak puluhan. Coba dicek aja benarannya. Dan tidak semua kitabnya sampai ke kita seperti ini. Sudah jangan dia. Wa yal'anuhum min ba'di ma bayyanahu, setelah kami terangkan. Bayyana, kami terangkan kembali ke ma, itu ayat linnas kepada manusia fil kitab, dalam kitab At-Taurati. Berarti orang Yahudi. Kitabnya ke Yahudi, tapi makna madlulnya ke semua manusia. Ulaika yal'anuhumullah, mubtada ulaika yal'anu khabar ya, jumlah fi mahrufin khabar. Orang-orang itulah yang Allah laknat. Hum maf'ul, Allahu fa'il. Ay yub'iduhum min rahmatihi. Apa itu maknanya laknat? Yaitu Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Dan yang mendekatkan rahmat, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, maka berbuatlah kebaikan. Apalagi kebaikan itu istiqomah. Ada yang mengatakan istiqomah apapun kebaikan itu sudah hebat. Karena apa? Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling dicintai Allah itu apa? Yang istiqomah, ada uangmu yang paling istiqomah, meskipun sedikit. Kalian punya istiqomah selawat 10 kali, stop. Punya amalan istiqomah, baca selawat 100 kali, stop lagi. Ya. Punya amalan apa lagi? Sebelum belajar baca Fatihah, itu istiqomah. Rata-rata ulama itu saya baca biografinya ya, rata-rata. Sebenarnya semuanya, tapi saya nggak mau karena kan harus penelitian kalau semuanya kan. Yang saya ketahui itu tidak ada ulama yang tidak istiqomah, tidak ada. Kalau bahasa modernnya itu disiplin. Ya ada orang susah disiplin, mesti disiplin. Tidurnya diatur, sholatnya semuanya istiqomah. Tidak ada nggak istiqomah. Sampai duduknya pun istiqomah ulama itu. Duduknya juga tetap itu aja. Sampai ada namanya apa? Petilasan. Asarnya, makanya ada energinya itu.
karena tempat ini ada energi berbeda. Sama juga benda-benda yang dipakai ulama itu juga mempunyai kualitas yang berbeda kalau dipakai ibadah. Maka dari itu kita usahakan istiqomah. Artinya tidak hanya berbuat baik ya, berbuat yang istiqomah. Ya ada berbuat yang umum, ada berbuat baik yang istiqomah. Istiqomah rutin sedekah setiap pagi. Ini ngasih Pak tahu deh. Ya. Alhamdulillah la angkot ikhina ma kutuna. Pokoknya indah makutu ada zakar alhamdulillah angkot. Wa ingkana nahar. Zakar itu naharan. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala qabla zuhur fala zakar dulu qabla tasmi' zakar dulu. Ya, agak yes. Jadi sedekah subuh itu top itu tidak top super top. Ya, sampai meninggalkan walau kamu sunniah 500 pokoknya kebiasaan. Itu istiqomahnya luar biasa. Coba ya, kalau sudah percaya dulu, buktikan dulu aja. Nanti kalau sudah rutin sedekah subuh itu pulang tidak akan susah. Masalah ekonomi, paling tidak bisa makan, nggak kesulitan. Itu sebenarnya kan itu loh. Kalau standarnya apa, kemewahan rumah berapa persegi kan ya repot. Nggak bisa, kalau minimal sekian persegi meter rumahnya, mobilnya minimal merek ini ya nggak bisa. Bukan nggak bisa itu ya nggak bisa standar umum itu ya. Yang mungkin masing-masing pribadi kalau nggak senang rumah lebar gimana? Rumah besar, takut ngeri kalau sendirian kan, nggak mau gimana coba? Mobil saya nggak senang mobil bagus-bagus, misalkan ya. Paling tidak kalau hilang bisa ikhlas. Misalkan ya, kalau bagus-bagus, khawatir tetangga fitnah. Tetangga semuanya itu pakai kuda ontel, saya langsung mobil Alphard. Paling nggak mobil Pajero lah. Pajero yang kawin mas. Panas ya Pajero ya. Ya, itu ya masing-masing orang berbeda cara berpikirnya itu. Betul, saya memang ini betul. Tidak semua orang senang punya mobil yang bagus-bagus. Tidak senang yang besar, senang yang kecil, senang yang merek murah itu banyak. Sudah sekali lagi ya. Jadi laknat itu dijauhkan Allah dari rahmatnya. Dan orang yang dekat dengan rahmat Allah yang berbuat baik. Lebih konkret lagi baca selawat itu mendatangkan rahmat Allah. Satu selawatan 10 kali rahmat Allah turun. Minimal bisa lebih dari itu. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka ini dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Tidak hanya mendapat laknat Allah, tapi juga dilaknat oleh siapa saja. Al-la'inun itu ini fa'il ya, fa'il dari sini fa'il yang mudzakkar salim. Al-malaikatu, malaikat mereka juga melaknat. Wal mu'minuna, juga orang-orang yang beriman juga melaknat. Ditambahi lagi sama Imam Asyuti ini. Kullu syai'in bidu'ai alaihim bil'anati, atau segala sesuatu mendoakan jelek kepadanya. Nah sekarang ini yang kita bahas, boleh nggak kita itu melaknat orang? Kan di sini kan penafsirannya al-mu'min wal malaikah. Dalam Al-Quran itu wan nasi ajma'in, mana ada kan? Ulaika alim Allahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dalam ayat yang lain ya. Ayat bawahnya. Oh iya, ini ayat bawahnya nih. Kita jangan terlalu jauh nanti, semakin lama. Ya, laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sekarang boleh enggak kita melaknat? Gitu kan? Melaknat itu apa? Melaknat itu mungkin kalau bahasa Indonesianya ya, melaknat itu apa? Menyumpah. Mengutuk. Kamu gak sukses, kamu gak lancar rezekinya, kamu susah nikahnya seumpama, berat, seumpama. Nah, insya Allah sini mudah-mudah semua nih. Belum keluar sudah banyak yang nawar insya Allah. Insya Allah mas. Tapi harus khatam dulu, jangan gak khatam, repot. Al-Quran insya Allah mudah itu. Hukumnya gimana melaknat ini ada Al-Qur'annya kan? Benar ajma'in. Ulama ini sudah saya pelajari. Ulama ini sepakat tidak boleh melaknat orang secara nama. Secara nama itu tidak boleh, apalagi dia itu orang yang mukmin meskipun fasik. Tidak boleh ini. Lah,
Adapun melaknat orang kafir al-muayyan sudah jelas kafir, ini ulama berpendapat. Jika orang kafir itu sebut namanya Allahumma al'an kafiron ismuhu hakadha, namanya Allahumma al'an, misalkan nama orang kafir, itu ulama beda pendapat. Yang Ghazali tidak membolehkan karena pada dasarnya tidak boleh memang. Dasarnya apa? Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Mukmin itu tidak to'an. Apa to'an? Itu selalu kritik, dicari jeleknya, buruknya. Tidak wala to'an, wala la'an. Tidak suka melaknat orang mukmin itu. Tidak fahish, tidak jelek, berarti tidak menjijikkan. Itulah kira-kira. Jadi mukmin itu bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka mencerca, suka mencaci. Tidak. Kalau ada orang yang suka mencaci, itu ya imannya dipertanyakan. Tidak, sekali lagi tidak untuk menjudge orang lain. Bukan berarti kalau dia itu mencaci enggak mukmin. Kalau artinya tidak sempurna imannya. Islam itu bukan berarti enggak mukmin iman, tidak sempurna imannya. Nah, boleh jadi dia itu harus bertobat, kan kita enggak tahu. Kita sudah melaknatnya, sudah dosa kita. Sudah sekutuan, sudah menyakiti sama. Dan dia sudah bertobat. Ilal ladzina tabu dalam Al-Qur'an. Kalau dia bertobat gimana? Enggak bisa. Maka enggak boleh melaknat. Dalilnya sudah jelas. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahsy walal badhi. Jelas enggak boleh. Terus kemudian kalau sekarang dulu ya, baru kita ke kaidah kehidupan. Lalu kemudian kalau melaknat orang kafir secara umum itu ulama mengatakan boleh, nggak apa-apa. Laknatullahi 'alal kafirin, nggak apa-apa. Laknatullahi 'alal fasiqin. Tapi kalian ngapain begitu? Nggak ada perintah anjuran. Apa dapat pahala? Kan enggak. Enggak usah. Adapun dalam Al-Quran ini kan kita nggak tahu ini maksud Allah itu laknat Allah kepada mereka itu, mereka mendapatkan dari Allah, malaikat dan manusia itu apa? Kita nggak tahu penafsiran yang lebih tepatnya gimana. Kita tidak tahu pasti konkretnya. Kita hanya bisa mereka-mereka dan mereka-mereka kita kalau hubungannya dengan manusia Adam ini berbahaya. Dan kita juga nggak pahala, ada pahala pada si orang kafir ada pahala sekian, tidak ada. Apa yang kita lakukan? Jadi jangan melakukan suatu hal yang ihtimal itu apa? Punya banyak kemungkinan gitu. Apa kemungkinan kan itu manusia kita melaknat, ya kemungkinan itu kan masih kemungkinan kan, melanggar hal yang pasti apa Pak? Larangan untuk melaknat, larangan untuk menyakiti orang lain, larangan untuk menjudge orang lain, jelas tuh. Maka jangan sampai melakukan hal yang ihtimal, melanggar yang pasti. Saya juga tidak paham dengan 100% yang dimaksud dengan laknatullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Saya nggak tahu persis gimana maksudnya. Karena orang yang paling bagus kan orang yang idfa' billati ahsan. Nabi sendiri orang Yahudi, orang kafir kan selalu dibaiki terus kan. Nah ini maksudnya apa? Kita juga tidak bisa memastikan dengan pasti. Jadi kita terbatas. Tidak semua orang itu tahu segala-galanya. Tapi yang jelas Allah nggak suka dengan orang lain. Nah, terus kemudian nanti saya lanjutkan lagi. Ya, jadi untuk laknatullahi 'alal kafirin itu boleh, umum lebih. Kalau spesifik tidak boleh. Tapi tadi apa umumnya kita melaknat orang kafir semuanya itu? Apakah laknat itu kan laknat itu artinya juga punya banyak ihtimal ya, tidak hanya aqtadu min rahmatillah. Jadi laknat itu orang mukmin tidak mengingkari, kan bisa saja itu laknat yang mengingkari. Kita enggak tahu, bahasa kita terbatas. Kita tahu sendiri sa'ah punya banyak makna, fitnah punya banyak makna, al-qatl juga punya banyak makna. Boleh jadi makna-makna ini belum terungkap secara detail di tafsir-tafsir yang kita ketahui. Sehingga ulama ada pendapat dalam masalah boleh nggak melaknat orang kafir secara nama muayyan. Nah, ulama ada yang boleh, mengatakan tidak boleh. Istilah begini kok dilakukan, nggak usah. Itu dengan dalil berbagai macam argumentasi. Oke, selanjutnya termasuk orang fasik juga. Tetapi melaknat orang mukmin yang fasik jelas tidak boleh, Nggak ada khilaf di situ. Dalilnya apa yang Bukhari meriwayatkan? Berbagai macam dalil itu banyak. Ini penting sekali ya, jangan sampai kita dikit-dikit kurang ajar itu nggak benar, itu boleh itu, wah itu nggak bisa. Di hati aja jangan, apalagi di bab. Di hati aja jangan. Jangan sampai di hati kita, wah memang itu kurang benar terus. Saudara Allah itu hidupnya nggak bahagia, nggak sukses jangan. Di hati aja jangan. Apalagi sampai ngomong sama orang atau di pabrik. Dalam hadis Bukhari itu ada utia Rasulullah SAW birojulin syaribal khamr. Nabi ditangkan orang yang minum khamr. Syaribal rojulun, utia rojulun ini tafsirnya Imam Ibnu Hajar
sekolah nih ya, itu ada dua ihtimal. Namanya siapa rojul itu? Ada yang namanya Abdullah. Abdullah dilakopi himar. Lakopnya himar. Nah, lakopnya ini kita jangan kalau bisa jangan begitu ya. Cuma ada di tafsiri dia nggak marah. Tapi saya ya kita nggak tahu. Jelas itu ada penafsiran. Dilakop himar karena terlalu banyak nama Abdullah. Alhamdulillah asma'ilallah Abdullah. Abdurrahman itu nama yang paling dicintai sama Allah. Masya Allah. Abdurrahman Abdullah itu nama yang paling dicintai sama Allah. Insyaallah. Jadi banyak sahabat yang Abdullah supaya membedakan itu ada dua himar. Karena himar ini Abdullah ini ya. Karena Abdullah ini rajul ini juga apa? Suka membuat ulah gitu. Sehingga akhirnya kesimpulannya cerita ya didatangkan Rasulullah ini khomer, minum khomer, dirajam, ada yang mukul tangannya, mukul kakinya, pokoknya dipukul. Ada sahabat yang ngomong Allahumma la'anhu, ya Allah laknat dia. Ada yang ngomong, Nabi dengar, la tal'anuhu, jangan melaknatnya. Nah nama orang ini Abdullah ini ada yang mengatakan Abdullah di Rasulullah, ada yang namanya Nu'aiman bin Amr namanya. Ada yang mengatakan Nu'aiman bin Amr, ada yang mengatakan Abdullah himar. Tapi Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar lebih mentarjih yang namanya Abdullah. Tapi ada yang namanya Nu'aiman bin Amr. Tapi Nu'aiman ini masyhur. Pernah di mana? Sudah diceritakan. Akhirnya apa? La tal'anuhu, jangan melaknat dia. Apa kata Nabi? Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Orang itu cinta Allah dan Rasulnya. Nabi tahu. Jadi kalau orang sudah ada mahabbah sama Allah dan Rasulnya, itu luar biasa itu efeknya. Sampai Nabi itu jangan melaknatnya. Itu umum kalau itu ya jelas. Hadis apa tadi? Tapi untuk kasus dia, fa inna lillahi wa rasul. Dan dia artinya menjadi syahid. Jadi orang sebelum khomer pun di hatinya ada cinta Allah dan Rasulnya. Ya mungkin proses untuk baik kan kemarin ya. Orang kalau cinta sama orang lain itu nanti akan dikumpulkan bersama-sama. Almaru ma'aman ahab. Itu sudah qot'i, nggak pakai zonni. Sama Quran surah An-Nisa 69 juga sama. Cinta kiai, orang soleh, wali nanti di akhirat sama dengan mereka. Jelas itu. Meskipun tidak sama amalnya, karena masing-masing orang berbeda kekuatan fisiknya dan keadaan kesempatannya. Tapi yang membuat mereka kenapa kok sama di tempat surganya Allah? Karena apa? Hatinya sama-sama cinta kepada Allah. Hatinya sama-sama cinta kebaikan. Hatinya sama-sama ingin mengabdi kepada Allah. Cuma yang satunya dikasih Allah kekuatan fisik, yang satunya fisiknya lemah. Ingin puasa sunnah Senin Kamis, pas minggu berdoa. Kamis belum makan malam dan nggak sahur, misalkan itu kan taufiknya Allah nggak turun kan, tapi dia kepingin senang. Ada orang nggak hafal Quran tapi senang sama orang yang hafal Quran, itu nanti sama, bukan sama derajatnya ya, sama tempatnya. Almaru ma'aman ahab. Tauban itu kan, ya Rasulullah engkau nanti di surga, saya sendiri berbeda derajatnya. Turun surat An-Nisa. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa syuhada'i was shalihin. Nabi sama sahabat kumpul kok bersama-sama apalagi orang soleh sama wali kan bahasanya gitu lah. Nanti kalau di surga saya nggak ketemu jenengan Rasulullah, di dunia aja saya susah lah ketemu jenengan, di surga saya nggak bisa ketemu jenengan Nabi, saya orang biasa. Nah, turun ayat surat Nisa itu. Jadi sama, karena fisiknya sama. Maka cinta, siapa yang kita cintai menentukan sekali. Jadi kalau kita ingin tahu soleh nggak diri kita, lihat siapa yang kita cintai. Maka saya sarankan ya, berbahaya sekali kalau kita itu suka musik. Ya musik saya nggak bicara hukum halal haram ya. Cinta artis saya nggak bicara aurat maksiat tidaknya. Tapi saya bicara kalau sampai kita cinta mereka, boleh jadi hati kita ada yang sama dengan dia. Kalau dia di akhirat gimana tempatnya, itulah tempat kita. Berbahaya sekali. Efeknya di situ sebenarnya. Dengar musik, senang. Otomatis senang sama yang nyanyi loh. Nge-fake, pasang fotonya, pasang profilnya. Nah ini terus senang sama mereka. Hatinya senang, nge-fake, cinta. Wah, di akhirat. Lalu pertanyaan, gimana Bu ya? Nanti kalau ya seneng kiai, seneng artis. Ini repot. Gimana jawabannya loh? Ada kaidah, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Cinta akhirat dunia hilang. Cinta dunia akhirat hilang.
sudah diberi Allah cahaya, maka kegelapan dunia itu akan sirna. Kalau cahaya menguasai hati, maka cahaya pun tidak terlihat. Maka kita harus hilangkan tuntas itu. Cinta sama siapa, kemana arah hati kita itu menentukan sekali keadaan kita akhirat kelak. Ya, nah itu la tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan laknat orang. Kita nggak tahu hatinya itu ada apa. Sudah minum khamr kan fasik kan. Ini nggak boleh kita melaknat orang. Maka jangan sampai kita itu ada orang boleh lalu kita caci, kita habisi, kita bully, kita share. Waduh, ini siapa yang ngajari siapa ini? Karena ilmunya instan. Dia tidak ikut ngaji tafsir. Ya, itu ngaji Bu ya di YouTube, tapi salah ustaz. Wah, nanti salah alamat. Ya, jangan sampai salah guru, bahaya itu. Wes. Ini kalau Nu'aim itu ceritanya beliau itu luar biasa, banyak sekali usilnya ya. Nabi aja diusili, tapi Nabi senang gitu. Karena Nabi tahu diri cinta sama Rasulullah di hatinya. Jadi dia Nu'aim ini beli makanan dihadiahkan kepada Nabi, tapi tidak cash. Nanti uangnya terakhir ya. Barang pas tagih lagi, ayo Nu'man bayar. Itu Nabi bilang ke Nabi. Kata Nabi, loh, bukankah kamu ngasih saya hadiah? Gitu. Iya, tapi sekarang bayar Nabi. Jadi tagihannya dikasih ke Nabi. Ya, dia kan sahabat dia sama Nabi. Ya tapi ya Nabi ya seneng-seneng aja biasa aja, nggak apa-apa. Itu ya. Tes, sekali lagi saya kasih kaidah dalam hadis Abu Dawud, ya, rawinya Abu Darda. Ini sekarang ini saya lihat banyak orang menyumpah mengutuk banyak sekali. Apa di film-film India ya? Paham? Banyak. Jangan biasakan seperti itu. Abu dalam hadis itu innal la'nata sa'idat ila sama. Jadi semua laknat itu akan naik ke langit. Kan Allah yang menentukan kan itu. Naik ke langit, laknat itu naik, ternyata langit tidak pernah mau menerima laknat. Akhirnya dia turun ke bumi. Nyari yang laknat. Tujuannya siapa ini? Nah, yang belum setor, ya, yang belum sholat sama mama misalkan, ya, belum ngaji, misalkan, atau yang tidak konsentrasi pas wiritan, itu nyari. Kalau orang ini tidak layak untuk mendapat laknat, maka laknat kembali ke orang yang mengucapkan. Itu perjalanan laknat. Ke langit yang diterima, nyari orangnya yang dilaknat. Orang yang dilaknat nggak cocok, nggak sesuai. Oh ini nggak layak dapat laknat orang ini, kembali dia yang mengucapkan. Contohnya gimana? Nggak cocok sama yang dilaknati. Apa contohnya? Sandal kita ke masjid sandal hilang, baru beli 100.000, baru kita senang ya. Yang nyuri kita doakan semoga orang yang nyuri kakinya patah. Oh ini nggak sesuai, nggak sesuai. 100.000 kaki patah berapa juta? Hati-hati. Maka ulama-ulama itu kalau mendoakan jelek itu biasanya Allah saya serah kepadamu ya Allah, itu rata-rata seperti itu mentoknya. Ya Allah urusi dia, saya nggak bisa mengurusi dia, apa terserah kau ya Allah. Begitu biasanya ulama-ulama itu supaya seimbang. Justru kalau kalian mendoakan jelek, yang zalim gantian kalian. Cuma kalah start, kalah dulu. Hati-hati. Kamu jelek, kamu menghina, kamu jelek itu bapakmu terasa satu mampu kamu, itu kan repot. Ini sudah nggak seimbang ini. Jadi kalau dihina kamu jelek, kamu juga seimbang. Itu pas. Itu impas, ya nggak ada sing dosa, kalau sing wis impas. Jadi dia dosa dikasih dosa lagi pas, imbang. Jadi 0-0 sudah zero itu. Tapi mana ada orang balas seperti itu? Enggak, orang balas lebih dari itu biasanya. Ya kan tidak? Orang balas lebih dari itu biasanya. Pukul 1 set, pukul 1 lagi. Mana ada gitu? Apa lagi? Ya tak? Tidak apa itu kalau dibolehkan. Wa in aqabtum fa'atibu misli ma aqabtum bi. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada. Bimisli. An-nafsu bin-nafsi wal 'aina bil 'aini wal udhuna bil udhuni. Iya, ini diambil juga satu selesai.
Selesai. Tapi wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmi umur. Sabar makan itu yang top gitu ya. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalau punya musuh anggap dia seperti teman akrab. Itu dia. Tidak teman tapi teman akrab. Itu kaidah ya. Jadi jangan sampai suka-suka melaknat rek. Kamu enggak bahagia, kamu banyak orang begitu, kualat ya. Kamu mondok sini enggak nurut, enggak jamaah subuh jamaah, hati-hati enggak sukses itu. Ngapain gitu? Kita justru yang rugi gurunya. Udah ngajar lama-lama enggak dia kan kita capek kan. Mestinya sebaliknya, justru semakin santri semakin enggak benar itu semakin doanya semakin banyak. Kalau yang benar-benar satu Fatihah, yang akan gelar 10 Fatihah mestinya gitu. Ya. Itu masalah laknat. Jadi jangan melaknat ya. Itulah orang-orang yang mendapat tanda dari Allah dan dari manusia dan dari malaikat. Nah, sekarang ini lawan katanya, siapakah orang yang didoakan malaikat? Nah, itu. Lawan katanya mendapat laknat. Jadi orang itu mendapat laknat dari Allah. Kalau nyimpen kebaikan, ya, mengolah data ya, yang baik disembunyikan, yang benar ditambahi, yang nggak benar itu dibuat, maka dia mendapat laknat dari Allah, malaikat dan manusia. Manusia itu boleh jadi menurut saya Allah al-Musab ya, Allah al-Musab ya, Allah al-Musab. Menurut saya, laknat manusia itu berupa apa? Hati yang tidak simpati, bukan hati yang benci, hati yang nggak senang, hati yang tidak simpati. Karena Ibnu Rajab al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan kalau ada orang itu berbuat maksiat, meskipun ada orang tahu, itu nanti Allah akan berikan apa? Perasaan nggak senang bagi orang yang melihatnya. Kan sudah saya sampaikan, kalian bisa berbohong dengan mulut kalian, tapi nggak bisa berbohong dengan wajah-wajah kalian. Dan wajah itu menentukan kualitas kita. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini tafsirnya banyak ya, macam-macam. Cuma kalau kita ambil umum ya bisa aja kesana. Jadi wajah yang ahli sujud beda sama wajah nggak sujud. Menurut saya di dunia wal akhirah. Kalau tafsir kan yang di akhirat, ada yang tahajud, ya macam-macam lah banyak. Tapi ini bisa dikasih kaidah bisa. Tafsir kan banyak bisa. Jadi simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Saya mengatakan man sholla bil laili, gitu ya. Man sebenarnya gini. Man shollal bil laili nawwarallahu wajhahu bin nahari, kira-kira begitu. Siapa yang sholat malam hari nawwarallahu wajh, kira-kira begitulah si redaksinya. Tapi ini juga ada yang menerangkan hadis Qudrah ya, hadis tambahan bukan hadis. Tapi ini betul maknanya. Barang siapa yang sholat malam maka Allah akan berikan wajahnya bersinar di siang hari. Ini ada yang hadis Qudrah tambahan dari rawinya. Tapi secara ulama mengatakan itu betul maknanya. Banyak yang benar itu tidak. Nah, terus kemudian Sa'id bin Musayyab mengatakan barang siapa yang sholat malam maka Allah akan berikan karunia wajahnya bercahaya di siang hari. Wa ahabbahu kullu man ra'ahu. Dan dia juga disenangi sama setiap orang yang melihat. Jadi kalau lagi sholat malam, orang soleh, itu orang dari kalian itu mesti nggak kenal senang. Senang itu wajahnya. Paling nggak kita itu nggak ada rasa jengkel kan? Iya. Kalaupun nggak jengkel tuh kita wajah meneduhkan. Kan ada orang wajah kalau kita lihat juga membuat kita sama sumpah kan. Misalkan. Nah, laknatullah itu boleh jadi seperti itu menurut saya, Allah alam ya. Laknatullah itu nggak ada rasa senang. Rahmat itu kan kasih sayang. Gitu. Tahu, rahmat itu kasih sayang. Makanya kalau ada anak pondok, orang kampung ngasih makan itu kan rasa melihat orang itu. Meskipun kita nggak pernah ngapa-ngapain. Lihat anak pondok, ya, Masya Allah rajin-rajin, wajahnya berseri-seri, senang. Akhirnya kasih kacang, kasih terong, kasih maka karena senang rahmat itu kasih sayang. Enggak, apa kalau orang tuh banyak dosanya, laknat, apa? Enggak senang lihat. Kalau benci enggak boleh ya. Kalian enggak boleh kemudian lihat orang enggak senang, banyak dosa enggak boleh. Boleh ya. Enggak boleh. Enggak cinta itu enggak apa-apa. Bukan enggak cinta artinya kan enggak. Hadisnya kan lain ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Artinya itu ya nggak boleh benci gitu ya. Ya nggak apa-apa itu apa. Cinta itu kan macam-macam. Ada derajatnya ya. Berarti kita sadar gitu aja.
Nah, kalau laknat nggak cinta standar. Kalau laknat itu kan tidak cinta standar. Tapi kita tetap harus cinta sama semua orang. Meskipun orang nggak baik harus kita cintai. Cuma cintanya kan cinta yang standar. Jadi menurut saya itu seperti itu. Ya tadi kalau orang maksiat itu Allah akan berikan tanda di hati orang melihatnya. Nggak senang dia. Nah, itu. Cuma kalau kita langsung di tangkis gitu. Nah, mungkin sekarang apa bisa benar lagi itu. Atau kita saya cintai semua orang. Rasulullah kan mencintai semua makhluk, semua hambanya, semua umat. Ini ada cerita saya dari Facebook ya. Kan saya ada cerita tapi rekaman, jadi asli suaranya saya tahu juga, atau ada gambarnya gitu kan. Jadi kalau tulisan atau quotes itu masih istilah, masih istimewa. Tapi kalau ada suara, ini seorang ulama di Kalimantan, ya. Ini guru IJ itu kan terkenal wali ya, jelas ya, ya kan? Beliau rokokannya, bahkan sehari bisa sampai satu pak itu ya 10 bungkus atau 12 bungkus satu hari, bisa 2 pak katanya. Itu kan saya sudah cerita masalah rokok kemarin ya. Gimana rokok itu membahayakan sampai mengganggu kualitas mimpi kita. Sudah saya cerita. Jadi memang rokok itu memang iya. Jadi guru uji itu kenapa saya rokokan? Karena kalau saya nggak merokok, itu saya lihat orang itu wajahnya itu sudah nggak seperti wajah manusia. Wajah-wajah sifat binatang. Sama Allah dikasih. Dan itu banyak. Makanya saya rokokan. Kalau saya rokokan, orang lihat wajah normal begini. Untuk menghilangkan kasyafnya supaya nggak terlalu tinggi gitu bahasanya. Jadi rokok itu otomatis membuat manusia itu rendah. Tapi kan beliau punya alasan argumentasinya rendahnya karena beliau itu nggak dari hati atau nggak apa, saya nggak tahu Allah misalnya, sehingga itu tujuannya dari setiap. Karena ada Habib yang kita nggak tahu motifnya apa, tujuannya apa. Maka jangan menjudge itu tadi. Ilmu itu jangan dibuat untuk mentahkim orang lain. Istri kita aja, rokok itu nggak bagus dokter gini ya sih ya. Semar itu juga nggak mau rokok. Habib Umar di Yaman semuanya juga nggak. Insya Allah di Yaman semua ya. Tadi ya kita nggak survei, ya. Tapi rata-rata ulama Yaman, ulama Timur Tengah itu rokok itu, masya Allah, anti betul. Ya, yes. Itu harus di. Saya Hasyim Asy'ari dalam bukunya, saya punya buku kumpulan kayak begini. Saya baca sendiri. Ada Kiai di Kediri itu nggak pernah mau ketemu sama orang. Nggak ketemu sama orang, pokoknya nggak mau. Kiai Hasyim Asy'ari datang, istrinya Ami, aduh Kiai maaf, suami saya nggak menemui jenengan. Kiai Hasyim Asy'ari apa? Bilangin Hasyim Asy'ari yang datang. Kalau dia nggak menemui saya datang ke kamarnya Kak Dobrak. Itu ya. Tapi kan tadi niatnya bagus lah ya, jangan ini kiai kok kasar, jangan gitu lagi. Itu masing-masing punya alasan gitu loh. Jangan ditiru atau jangan menjudge tadi. Datang akhirnya nemui kiai tadi. Ditanya, kenapa kamu gak nemui orang? Anu kiai, saya kalau ketemu sama orang itu yang saya lihat bukan wajahnya, tapi wajah binatang gitu. Maka saya nggak mau nemui. Kiai Syamsur luar biasa, syariatnya rek matang rek. Gimana? Wahai, sudah disebut namanya kan? Tapi di Kediri. Saya di Kediri yang mana? Hati-hati itu daya setan. Boleh jadi itu setan menggoda kamu sehingga kamu sama orang seuguhan semuanya. Loh gitu rek. Yang bagus itu lihat orang meskipun jelek tapi kita doakan, kita terima dengan baik. Ya kok gitu. Akhirnya tobat sudah normal. Jadi kita berdakwah. Ada itu setan, jangan-jangan itu setan menggoda kamu. Sehingga kamu tuh lihat orang itu semuanya jelek. Banyak kadang-kadang Gus Dur selalu pakai kacamata hitam kan, karena Gus Dur menangis dekat sama Allah, masih nasib orang yang bagus itu. Tapi kan didoakan. Maka kalau ada orang itu harus didoakan. Itu tip dari Nabi. Kalau ada orang itu didoakan, yang baik bukan yang jelek. Ada sebuah hadis gimana? La takunu aunan syaitan ala akhikum. Jangan kamu ini menjadi penolong setan atas saudaramu. Fala tal'anu jamla'an. Terus gimana? Qul Allahumma ighfir lahu. Itu. Orang jelek Allah maghfir lahu kan kok semakin lama jelek semoga tak enggak. Jangan. Ingat, jangan sampai melaknat orang. Menyumpai orang, mengutuk orang, hindari betul. Mindset harus terapkan. Mindset yang kedua apa? Semua orang harus dianggap baik. Ini syariatnya. Iya, setuju enggak apa-apa. Kan banyak sekali. Ingat saya sekali. Semua orang harus dianggap baik.
Ingat, ini syariatnya. Semua orang harus yang baik itu syariatnya. Ada pun cerita tadi itu kan hakikatnya. Kita muamalah hakikat pun harus disyariati kan. Seperti kayak masa tadi itu. Jadi bilang Allah maghfirlah. Jadi semua orang baik. Jangan sampai seperti iblis. Ana khairan minhu. Bahaya ini. Meskipun kamu jadi kiai top, tetap belum tentu kamu lebih kepada yang tidak jadi kiai. Justru malah berat. Ya, jangan sampai ini sudah ittifaqul ulama kalau ini. Jangan menganggap kamu lebih baik dari siapapun, ini sudah kaidah ittifaq. Imam Ghazali juga Hidayah juga ada di sini. Ya, dalam beberapa kitab itu. Satu lagi poinnya yang saya sampaikan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Orang-orang yang menyimpan, ini ternyata saya menerangkan dari belakang ya. Harus dari depan ya, tapi tidak apa-apa. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran Al-Quran ya, dan beberapa saja dari Allah dan Rasulnya, itulah orang-orang yang dilaknat Allah kan ya, dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia. Dalam hadis yang sahih, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya kebaikan kok disembunyikan, yaitu nanti akan dibelenggu dengan belenggu dari api neraka. Itu hadisnya sahih ya. Sahih. At-Tirmidzi insyaallah hadisnya. Jadi sahabat-sahabat itu pada masa sahabat itu metode penyebaran hadis salah satunya takrir riwayat. Apa takrir riwayat? Menyedikit riwayat. Jadi tidak semua orang boleh ngomong hadis, jadi nggak boleh. Sudah Umar marah kalau orang didik hadis, jangan ngomong hadis terusan. Sampai itu nggak boleh. Takrir disedikitkan takrir. Sudah Umar kalau ada orang hadis Nabi, siapa yang mendengar selain kamu? Harus ditanya dulu. Saking hati-hatinya. Nah, Abu Hurairah mengatakan begini, saya itu nggak mau bicara hadis sebenarnya. Andai kan nggak ada ayat ini, saya nggak mau hadis. Gara-gara ayat ini saya ngomong hadis. Innal ladzina yaktumuna. Saya pada sahabat itu mau meninggal masih ngomong hadis. Saya khawatir nanti kalau mati termasuk dalam kategori ayat ini. Maka sampaikan diladai. Sudah kalian dengarkan begini, sampaikan ini Mas. Nanti justru dan kiamat kenapa harus disampaikan? Sudah ngaji subuh, sudah ada rekamannya, sudah ada channelnya. Kenapa harus disampaikan? Allah nanti gimana Pak? Itu salah satu gitu. Dan sahabat yang lain juga ada yang begitu. Khawatir masuk dalam kategori menyimpan kebenaran. Nah, orang-orang yang mendapatkan kan ini kan orang yang mendapatkan dari Allah dan malaikat. Siapakah? Nah, ini selesai. Siapakah orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat? Allah katanya kan doa. Salah satunya adalah orang yang mengajarkan kebenaran. Hadis sahih At-Tirmidzi dari Abu Umar Bahili, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina juga ada ya. Allah malaikatnya ahli sama, ahli langit, ahli bumi. Hatta namlati fi juhriha. Ini Mas, di pondok kitab Targhib Tarhib. Hatta namlati fi juhriha, bahkan sampai apa? Semut di lubangnya. Wa hatta al-hut fil bahri. Juga apa? Ikan-ikan di laut. La yusalluna, semua itu mendoakan apa? Sebabnya mendoakan ala muallimina sal khair. Yaitu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Apa saya diinfo? Ini Pak. Itu. Jadi orang-orang yang didoakan malaikat itu orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang doakan tidak hanya malaikat, tidak hanya Allah, tapi semua tumbuhan. Tapi kulusya juga. Tapi enggak, ini yang hadisnya jelas namlah. Kalau ahlu ardi ya semuanya ya, ahlu ardi. Namlah itu semut dan ikan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan baik. Jadi ajarkan kebaikan terus. Akan malaikat itu selalu sama kita. Maka kan ada, kita sering terima ya, ada orang ada terima di bumi kan gitu. Karena dia terlalu banyak dosa. Dan ada orang bumi itu
selalu menyambutnya. Ya, jadi kalau kita kepingin berdoa dari malaikat, hasil kebaikan. Jadi dai, ad-da'watu ilallah, tapi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Harus pakai guru yang jelas sanadnya, jangan sembarangan ya. Nanti bisa salah aja. Maka itu yang saya sebutkan dengan singkat ya, ini semua ada hadisnya. Yang berdoa malaikat, orang yang berada di saf yang pertama. Ada yang mengatakan saf kedua, sahabat nawar saf kedua. Sama Nabi dia tidak apa-apa guys. Yang kedua, orang yang nunggu sholat. Yang ketiga, orang yang batal tahiran, itu udah pernah suci. Itu suci, itu dapat dari malaikat, didoakan terus sama malaikat. Orang yang membaca itu, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim 3 kali, law anzalna hadzal qur'an sampai akhir ayat. Nah, itu juga kemarin sudah kita sampaikan ya. Orang yang mendoakan orang yang sakit. Orang yang menjenguk orang sakit itu dikawal oleh 70.000 malaikat. Didoakan malaikat itu menjenguk orang sakit. Lalu kemudian ya. Jadi itu. Lalu siapa lagi? Orang yang mendoakan orang lain. Kamu doakan orang lain, mereka langsung walaka bimisli. Jadi kalau doa sendiri itu kurang saja. Bukan kurang ya, artinya ya saja. Tapi lebih top lagi ada yang mendoakan double, yaitu malaikat. Maka ada amalan. Kalau kita kepingin terkabul doakan orang lain. Ada orang punya rumah, setiap kali dia ada rumah jadi doakan, artinya dia punya rumah. Sama kalau kita ujian supaya lulus, doakan orang lulus baru kita bisa lulus. Walaka bimisli, malaikat juga sama. Jadi kalau kita kepingin sukses, ya Allah semoga teman saya sukses semuanya. Kata malaikat kamu juga, oh gitu. Jangan malas sebenarnya, saya aja yang sukses ya Allah, jangan yang lain. Mana itu? Betul, itu ada seorang mahasiswa ketika dia ujian itu selalu mendoakan temannya semuanya satu ruangan. Semua temannya doakan semuanya sebelum dia ngerjakan soal Al-Fatihah kepada semua teman-teman saya supaya mereka lulus semuanya. Bukan kok dia itu supaya ranking 1 semuanya ranking tidak. Akhirnya apa? Dia ranking 2, ranking 3. Semuanya didoakan supaya mendapat doa dari. Jadi semua kerjakan dia mesti doa. Al-Fatihah. Bapak ibunya, gurunya, kiainya, dosennya, teman-temannya doa semua baru mencapai peserta langsung ranking 2 ya. Beasiswa ke Libya. Tapi nggak diambil ya. Apalagi yang dapat doa dari malaikat adalah orang-orang yang bertaubat. Lalu kemudian yang dapat doa dari malaikat adalah orang-orang yang apa lagi? Orang yang sudah banyak tadi. Orang yang bersedekah ketika subuh. Allah ma'ti musikan talafan wa'ti munfiqan kholafan. Ketika pagi lah pagi ya. Subuh itu pagi. Jadi saya kira itu tadi termasuk yang mengajarkan kebaikan. Itu juga mendapatkan. Saya kira demikian ya, insyaallah. Ini harus oh ya, ini saya baca tapi tidak saya terangkan ya karena sudah cukup. Illal ladzina tabu, kecuali yang bertaubat. Raja'u an dzalika, mereka itu kembali dari dosanya, wa aslahu, dan memperbaiki amal mereka, wa bayyanu, dan menjelaskan kembali apa yang mereka sembunyikan. Jadi kalau sudah taubat, sudah memperbaiki amalnya, menjelaskan yang disembunyikan, beda. Faulaika atubu alaihi, maka orang-orang itulah yang aku terima taubatnya, ay aqbalu taubatahum, saya terima taubatnya, wa ana tawwabur rahim, dan saya menerima taubat lagi maha penyayang bil mukminina, dengan orang-orang, kepada orang-orang yang beriman. Jadi ya taubat, aslaha wa bayyana, 3. Taba wa aslaha wa bayyana, syaratnya 3. Taubat, memperbaiki, dan menerangkan yang disembunyikan. Makanya kita gak perlu melaknat orang-orang tadi, karena boleh jadi dia akan bertaubat. Ya, jangan melaknat, dan jadilah dai kepada Allah supaya mendapat selalu doa dari malaikat. Luar biasa. Itu baru sudah ilmunya. Seminggu sekali gak apa-apa, penting pokoknya sudah masuk kategori mengajarkan kebaikan. Nggak harus setiap hari, apalagi sore, pagi, malam, nggak usah. Bukan nggak usah, nggak harus. Jangan nggak harus ya. Sebulan sekali pun nggak ada masalah. Yang penting pokoknya ada amal kebaikan kita.
nggak harus ya. Tapi tadi jangan berebut kekuasaan ya. Pak Takmir saya ngajar istirahat dulu kan. Ya pokoknya nggak sama Allah aja ya Allah ya Allah ya Allah gitu nanti Allah datangkan itu. Ada kesempatan ya ambil. Bukan sebenarnya bukan ngerebut ya, jangan sampai salah. Jangan ngerebut dan jangan kepingin menguasai itu keduanya. Saya kepingin menguasai DPG, saya kepingin menguasai kampung ini dengan ceramah saya, nggak boleh. Jangan menguasai, jangan merebut, itu aja kaidahnya. Harus bil hikmah wal mau'izah. Dan jangan yang ketiga jangan maksa. Itu tiga. Sini anak kecil kita ajari, tak mau sini aja. Kebaikan saat. Jangan. Ya, itu ingat, jangan merebut, jangan menguasai, jangan maksa. Kan ada orang itu kepingin kekuasaan kan, mentang-mentang dakwahnya sudah semangat, setan masuk. Kamu harus menguasai. Yang lainnya nggak layak, kamu tuh yang layak. Saya kira demikian, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, manfaat semuanya. Kita akhiri. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabani lana dina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabana dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabana